Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hipersensitivitas. Sebenarnya apa sih hipersensitivitas itu? Sensitivitas adalah suatu respon antigenik yang berlebihan yang terjadi pada suatu individu yang sebelumnya telah mengalami suatu sensitisasi dengan antigen atau alergen tertentu. Lalu apa sih penyebab hipersensitivitas? Nah, penyebabnya yaitu hipersensitivitas atau istilahnya reaksi alergi digunakan untuk menunjukkan adanya reaksi yang melibatkan antibodi IgE atau imunoglobulin E. IgE terikat pada sel khusus, termasuk basofil, yang berada di dalam sirkulasi darah, dan juga sel mas yang ditemukan di dalam jaringan. Jika antibodi IgE yang terikat dengan sel-sel tersebut berhadapan dengan antigen, dalam hal ini disebut dengan alergen, maka sel-sel tersebut didorong untuk melepaskan zat-zat atau mediator kimia yang dapat merusak atau melukai jaringan di sekitarnya. Alergen bisa berupa partikel debu, serbuk tanaman, obat, atau makanan yang bertindak sebagai antigen yang merangsang terjadinya respon kekebalan. Selanjutnya, ada gejala. Gejala pada hipersensitivitas dapat bersifat ringan ataupun berat. Kebanyakan, reaksi terdiri dari mata berair, mata terasa gatal, dan kadang bersin. Pada reaksi yang ekstrim, bisa terjadi gangguan pernapasan, kelainan fungsi jantung, dan tekanan darah yang sangat rendah, yang dapat menyebabkan syok. Reaksi jenis ini disebut anafilaksis, yang bisa terjadi pada orang-orang yang sangat sensitif. Misalnya, segera setelah makan makanan atau obat-obatan tertentu, atau setelah disengat lebah dengan segera menimbulkan gejala. Selanjutnya, ada tipe hipersensitivitas atau tipe reaksi alergi. Yang pertama, ada alergi tipe 1 atau reaksi cepat. Yang kedua, alergi tipe 2 atau antibody mediated cytotoxic atau IgG. Yang ketiga, ada alergi tipe 3, immune complex disorders. Yang keempat, ada alergi tipe 4, cell mediated hypersensitivitis atau tipe lambat. Pertama, alergi tipe 1 atau hipersensitivitas tipe 1 merupakan kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik atau antigenik, atau bisa dikatakan seorang tersebut bersifat atopik. Nah, selanjutnya bagaimana sih mekanisme dari alergi tipe 1 itu? Nah, alergi tipe 1 alergen atau eksogen non-spesifik seperti asap sulfur dioksida, asap yang masuk melalui jalan nafas akan menyebabkan saluran bronkus yang sebelumnya masih baik menjadi meradang. Alergen diikat oleh IgE atau imunoglobulin E pada sel mas akan menyebabkan sel yang berada di bronkus mengeluarkan mediator kimia atau sitokin sebagai respon terhadap alergen. Sitokin ini mengakibatkan sekresi mukus sehingga menjadi sesak napas. Alergi tipe 1 juga terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi pada mekanisme reaksinya. Yang pertama, dapat dilihat pada gambar 2A, alergen langsung melekat atau terikat pada IgE yang berada di permukaan sel mas atau basofil, di mana sebelumnya penderita telah terpapar alergen sebelumnya, sehingga IgE telah terbentuk. Ikatan antara alergen dan IgE akan menyebabkan keluarnya mediator kimia seperti histamin dan leukotriene. Yang kedua, pada gambar 2B, respon ini dapat terjadi jika tubuh belum pernah terpapar dengan alergen penyebab sebelumnya. Alergen yang masuk ke dalam tubuh akan saling berikatan. Penyakit yang dapat disebabkan oleh reaksi alergi tipe 1, contohnya konjungtivitis, asma, rinitis, dan anafilaktik shock.
Selanjutnya, alergi tipe 2 atau hipersensitivitas tipe 2. Reaksi alergi tipe 2 ini merupakan reaksi yang menyebabkan kerusakan pada sel tubuh oleh karena antibodi melawan atau menyerang secara langsung antigen yang berada pada permukaan sel. Mekanismenya, tipe ini melibatkan K sel atau sering disebut makrofag. Alergen akan diikat oleh antibodi yang berada di permukaan sel makrofag atau K sel, membentuk antigen antibodi kompleks. Kompleks ini menyebabkan aktifnya komplement C2 sampai C9 yang berakibat kerusakan. Lalu penyakit yang dapat disebabkan oleh reaksi alergi tipe 2 seperti Guillain-Barré atau pendaharan paru, anemia, Myasthenia gravis atau MG, imun hemolitik atau anemia hemolitik, thyrotoxic atau Graves' disease. Nah, selanjutnya alergi tipe 3 atau hipersensitivitas tipe 3 merupakan reaksi alergi yang dapat terjadi karena deposit yang berasal dari kompleks antigen antibodi yang berada di jaringan. Lalu, seperti apa sih mekanismenya? Nah, mekanismenya seperti ini. Adanya suatu antigen antibodi kompleks di jaringan menyebabkan aktifnya komplement. Kompleks ini mengaktifkan basofil sel mas aktif dan merealisasikan histamin, leukotrien, dan akhirnya menyebabkan inflamasi. Penyakit yang disebabkan oleh reaksi alergi tipe 3, protozoa penyebab malaria, cacing yang menyebabkan schistosomiasis dan filariasis. 3. Virus penyebab hepatitis B, demam berdarah. Yang keempat, lupus erythematosus systemic atau disingkat SLE. Yang kelima, formalog atau batuk dan sesak napas. Akhir, alergi tipe 4 atau hipersensitivitas tipe 4. Reaksi ini disebabkan oleh antigen ekstrinsik dan intrinsik atau internal self. Reaksi ini melibatkan sel-sel imunokompetan seperti makrofag dan sel T. Mekanismenya, makrofag atau APC mengikat alergen pada permukaan sel dan akan mentransfer alergen pada sel T, sehingga sel T merealisasikan interleukin atau mediator kimia yang akan menyebabkan berbagai gejala. Alergi tipe 4 dapat terdiri dari dua jenis. Yang pertama, reaksi granulomatosa. Reaksi ini ditandai dengan pembentukan granuloma yang terdiri dari sel-sel berinti tunggal yang telah berubah, histosit, sel-sel epiteloid, dan sel-sel dari benda asing. Yang kedua, reaksi tuberkulin. Hipersensitivitas tuberkulin adalah bentuk alergi bakterial spesifik terhadap produk filtrat biakan yang bila disuntikkan ke kulit akan menimbulkan reaksi hipersensitivitas lambat tipe 4. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu teman-teman. Mungkin sekian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.